Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kami senantiasa mendoakan kita tetap sehat dalam keluarga kita masing-masing, di dalam pekerjaan kita setiap hari Bapak Ibu, dan senantiasalah berserah diri kepada Tuhan supaya kasih penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita setiap hari. Melalui firman-Nya kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan untuk memulai segala aktivitas kita di esok hari yang senantiasa kita serahkan kepada Tuhan. Untuk mendengarkan khotbah pada ibadah kita malam hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menuntun dan memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini tertulis di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, Yosua pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Saya membacakannya bagi kita, demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita membaca bersama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang veteran angkatan laut pernah bercerita, mengkisahkan cerita kehidupannya yang dialaminya sendiri. Di dalam ceritanya dia menyampaikan demikian: disiplin dan ketaatan kepada aturan adalah hal yang mutlak, yang harus ditaati, yang harus dipegang teguh oleh seorang pelaut. Bahkan dia mengatakan, kehidupan seorang pelaut sangatlah tergantung kepada kedisiplinannya, ketaatannya kepada aturan-aturan dalam melakukan tanggung jawabnya. Kisah itu Bapak Ibu lahir dari pengalamannya sendiri. Ketika itu dia sedang berada di sebuah kapal pandu, dan kapal pandu ini hendak menarik kapal yang amat besar ke lautan lepas. Nah, untuk menghubungkan kapal pandu kepada kapal yang sangat besar itu yang akan dibawa ke lautan lepas, itu dihubungkan dengan tali kawat yang sangat besar. Tiba-tiba Bapak Ibu veteran ini menceritakan, seketika itu terjadilah angin topa yang sangat kencang Bapak Ibu. Lalu sang pemimpin di kapal itu berteriak dengan sangat keras mengatakan, "Tiarap!" begitu. Nah, seketika itu juga semua awak kapal yang ada di kapal itu langsung menjatuhkan dirinya ke dek kapal. Bapak Ibu yang kekasih, apa yang terjadi sehingga pemimpin mereka langsung menginstruksikan, "Tiarap Bapak Ibu." Ternyata tali kawat besar itu berderik
dan putus, Bapak Ibu, lalu dia menghantam dengan hantaman yang sangat kuat, dan siapapun yang kena hantaman tali kawat yang sangat besar itu, tubuhnya pasti terbelah dua. Bapak Ibu, dari kisah itu, seorang veteran laut itu sangat menyatakan, sangat menghidupi ketaatan akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang kekasih, lewat cerita seorang veteran laut tadi, Bapak Ibu, seorang angkatan laut itu, dikatakan tadi, dipersaksikan bahwa ketaatan menyelamatkan semua awak kapal. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita ikuti tadi pembacaan dalam kitab Yosua ini, itu jugalah yang dipertegas Allah melalui firman-Nya kepada hambanya Yosua, bahwa sebagai pengganti Musa, Yosua harus senantiasa taat, harus senantiasa memegang teguh aturan, ketetapan, dan perintah Allah. Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan jika Yosua, begitu juga dengan seluruh bangsa Israel, itu memegang teguh taat kepada aturan, ketetapan, dan perintah Allah, maka kehidupan mereka akan senantiasa diberkati. Di ayat 8 Bapak Ibu kekasih dikatakan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kehidupan Yosua, di mana Allah berfirman memilih Yosua sebagai pengganti Musa untuk memimpin, bahkan membawa bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu, letak kespesialannya adalah Yosua juga taat. Yosua juga mau memegang teguh aturan, perintah, dan ketetapan Allah. Sehingga apa Bapak Ibu yang kekasih? Yosua ini menjadi pemimpin yang teladan. Yosua ini menjadi seseorang yang sangat patut diteladani. Mari kita nanti membaca keseluruhan kitab Yosua ini, bahkan sampai akhir hidupnya pun Yosua tetap taat, Yosua tetap setia, Yosua tetap mempersaksikan bahwa Allah Israel itulah yang layak disembah. Allah Israel itulah satu-satunya keselamatan bagi bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu yang kita bisa lihat yang pertama adalah ketika Allah memilih Yosua, Allah juga berjanji senantiasa setia menyertai Yosua, orang yang dipilihnya. Bapak Ibu, mari kita melihat perjalanan kehidupan Yosua. Bukan Musa yang berhasil membawa bangsa itu sampai ke tanah Kanaan, tetapi Yosua lah yang sampai membawa mereka ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang kekasih, Yosua ini adalah pribadi yang sungguh-sungguh taat. Sehingga apa yang difirmankan Allah kepadanya betul-betul ia lakukan. Dikatakan tadi Bapak Ibu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang kekasih, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang sudah beroleh kasih setia, beroleh keselamatan dari Tuhan. Untuk itu seperti Yosua Bapak Ibu, sebagai orang yang dipilih Allah, Yosua tetap taat dan setia. Bukan berarti setiap situasi yang dihadapi Yosua itu mulus saja. Mari kita lihat nanti dari cerita ke cerita dalam kitab Yosua Bapak Ibu, banyak sekali tantangan, banyak sekali hal, situasi yang mengancam kehidupan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel ketika itu. Tetapi Yosua tetap menguatkan, meneguhkan hatinya. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan akan menyertainya. Tuhan akan senantiasa ada di dalamnya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pemanggilan kita juga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bahkan kita juga adalah orang-orang yang diutus Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, bagaimana kita memaknai pemanggilan Allah itu lewat kehidupan kita setiap hari? Apakah kita justru menyerah? Apakah kita justru berkeluh kesah, Bapak Ibu? Apakah kita justru mempermasalahkan keadaan? Atau bahkan kita justru menyesali? Jadi orang Kristen itu tidak enak. Jadi orang Kristen itu banyak sulitnya. Jadi orang Kristen itu banyak aturannya. Jadi orang Kristen itu apa sih enaknya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, keteladanan Yosua menguatkan kita saat ini dalam segala situasi kehidupan kita, Bapak Ibu. Yakinkanlah, hidupilah bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Allah, bahwa kita adalah orang-orang yang diutus Allah, sehingga janji itu juga berlaku untuk kita. Janji apa, Bapak Ibu? Bahwa Allah akan menyertai kita. Allah tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Bahkan Bapak Ibu yang kekasih, Allah akan senantiasa merancang yang terbaik. Karena rancangan Allah tidak ada rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita meyakinkan diri kita bahwa menuruti perintah Allah adalah dasar kita hidup di dalam pemeliharaan, berkat, dan pengaturan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yosua juga memberi keteladanan, Bapak Ibu yang kekasih. Ketika dia taat, ketika dia setia kepada aturan Tuhan, ini menjadi kekuatan bagi dirinya untuk juga memberikan pengaruh kepada bangsa Israel ketika itu. Yosua menjadi pemimpin yang patut diteladani. Diteladani dalam hal kesetiaannya, diteladani dalam hal prinsipnya, diteladani dalam segala hal perbuatannya, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Yosua tidak hanya mengajarkan, tetapi Yosua juga melakukan. Dia taat, dia setia kepada aturan, ketetapan yang telah diaturkan Allah baginya. Sehingga Bapak Ibu, mari kita melihat kehidupan bangsa Israel pada masa Yosua. Ketika Yosua mempertanyakan kepada bangsa itu, di saat detik-detik dia akan menjumpai ajalnya, Bapak Ibu. Pilihlah kepada Allah siapa kamu akan menyembah, kata Yosua ketika itu. Apakah kepada Allah orang Amori? Apakah kepada Allah yang lain? Apakah kepada Allah yang kamu jumpai di tempat ini? Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan setia beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, Yosua tidak hanya mengajarkan tetapi melakukan, Bapak Ibu yang kekasih. Sehingga bangsa Israel di dalam masa kepemimpinan Yosua menjadi bangsa yang taat, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang senantiasa setia melakukan kehendak, perintah, dan ketetapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hal kekristenan kita, apakah kita juga sudah menunjukkan ajaran kita? Apakah kita juga sudah menjadi teladan atas apa yang kita percayai, yang kita ajarkan bagi semua yang ada di luar diri kita, Bapak Ibu? Jangan-jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang hanya bisa berbahasa kasih, mengatakan kasih, tetapi perbuatan kita justru menunjukkan dengki, iri hati, dendam, kejahatan, dan yang lain sebagainya. Apakah kita sebagai orang Kristen yang kita tahu pengampunan dan mengampuni itu adalah kehendak Tuhan, tetapi kehidupan kita justru kehidupan yang menaruh dendam dan kemarahan? Apakah kita sebagai orang Kristen, orang-orang yang diutus Allah tadi, sudah sungguh-sungguh berupaya, Bapak Ibu, dari diri kita, ketaatan, kedisiplinan itu sungguh-sungguh terwujud,
Bapak Ibu, dalam hidup keseharian kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi saat ini yang kita hadapi, mungkin kita saat ini terbaring lemah di tempat tidur kita. Mungkin saat ini kita sedang bergumul dalam pekerjaan kita, relasi kita dengan teman-teman sekerja, dengan atasan atau dengan bawahan yang tidak baik. Mungkin saat ini juga kita dalam problema yang sangat besar di tengah-tengah rumah tangga kita, Bapak Ibu. Suami yang tidak lagi mengasihi atau memperdulikan istri, atau bahkan istri juga yang sudah mendua hati. Atau mungkin kita adalah anak-anak yang menjadi korban dalam keretakan hubungan antara orang tua di tengah-tengah keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi itu, melalui firman Tuhan ini, yakinkanlah Tuhan menyertai kita. Yakinkanlah dirimu dalam semua kesulitan itu, Tuhan senantiasa memegang erat tangan kita, Bapak Ibu. Sehingga Yosua bisa senantiasa menjadi motivasi bagi kita. Keteladanan Yosua senantiasa menguatkan kita bahwa setiap orang yang betul-betul taat, setia, menuruti mentaati perintah ketetapan Allah, pemeliharaan Allah akan merancangkan yang terbaik bagi kehidupannya. Bapak Ibu, ini bukan perkataan saya, tetapi firman Tuhan yang menjadi dasarnya. Firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi kita. Sekalipun kita dalam keadaan sulit, tetapi ketika kita betul-betul berpegang pada perintah ketetapan daripada Allah, Bapak Ibu, kesulitan itu tidak akan membawa kita kepada keputusasaan. Sekalipun saat ini kita sedang mempermasalahkan diri kita sedang mempermasalahkan suami atau istri kita sedang mempermasalahkan rekan kerja kita, rekan atau yang lainnya, Bapak Ibu yang kekasih, siapapun itu, yakinkanlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam kesulitan itu pun, dalam masalah itu pun, Tuhan senantiasa ada pada kita. Tuhan senantiasa merancang yang terbaik bagi kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita sebagai anak-anak Tuhan, karena janji kesetiaan Tuhan senantiasa berlaku bagi kita yang taat dan setia kepadanya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Sorgawi, kami telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kuatkan, berkatilah kami Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami, kehidupan yang banyak tantangan, banyak pergumulan yang kami hadapi dalam hidup di dunia ini. Tetapi janji Tuhan senantiasa nyata, senantiasa setia, bahwa kami akan disertai, kami akan dikuatkan, kami akan tetap di dalam rancangan pemeliharaanmu, karena kasih-Mu itu tidak berkesudahan. Berkatilah semua keluarga yang mendengarkan firman ini. Dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan yang senantiasa menuntun mereka. Berkati setiap orang tua, supaya tetap setia di dalam tugas tanggung jawabnya sebagai orang tua. Berkati anak-anak Tuhan, yang dari kecil sampai kepada yang sudah dewasa, dalam sekolah pendidikannya, dalam pekerjaannya, Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati mereka. Secara khusus Tuhan, yang saat ini mempersiapkan ujian di sekolahnya masing-masing, Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi kepintaran, supaya segala ujian yang akan mereka hadapi boleh berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Bapa di dalam surga, kami sungguh berserah kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, hanya di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.